subscribe. Assalamualaikum. Halo para sahabat seiman, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, bagikan sebanyaknya. Semoga channel ini bisa menambah wawasan kita semua tentang agama Islam dan mentaladani sejarah Islam. Bani Abbasiyah atau kekhalifahan. Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam kedua yang berkuasa di Baghdad, sekarang ibu kota Irak. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan seluruh wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, Pieta 66H, 652H. Oleh karena itu mereka juga termasuk Bani Hashim. Kekhilafahan ini berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Berkembang selama 2 abad, tetapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki, yang sebelumnya merupakan bagian dari tentara kekhalifahan yang mereka bentuk dan dikenal dengan sebutan Mamluk. Selama 150 tahun pengambilan kekuasaan memintas Iran, kekhalifahan dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepada dinasti-dinasti setempat yang sering disebut Amir atau Sultan. Menyerahkan Andalusia kepada keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri, Maroko dan Afrika kepada Aghlabid dan Fatimiyah. Kejatuhan totalnya pada tahun 1258 disebabkan serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad dan tak menyisakan sedikit pun pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad. Bani Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama 3 abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya Timur Tengah. Tetapi pada tahun 940 ketekunan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang non-Arab, khususnya bangsa Turki, kemudian diikuti oleh Mamluk di Mesir. Pada pertengahan abad ke-13, mulai mendapatkan pengaruh dan mulai memisahkan diri dari kekhalifahan. Khilafah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari khilafah sebelumnya dari Bani Umayyah, di mana pendiri khilafah ini adalah Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas rahimahullah. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132H, 750 SD, 1656, 1258 Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, ahli sejarah membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama, 132H 750 232H 847 disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua, 232 847 334H 945 termasuk periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga, 334 447H 1055 masa kekuasaan dinasti Bani Buwai dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat, 455 Famashahel 94 masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah, biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya, Salajika Al-Kubra Seljuk Agung. Periode kelima, 190 H 994 Section 56 H 258 masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah masa ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun ilmu pengetahuan terus berkembang. Masa pemerintahan Abu Al-Abbas, pendiri dinasti ini sangat singkat, yaitu dari tahun 754, yang selanjutnya digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, 745 yang keras menghadapi lawan-lawannya terutama dari Bani Umayyah, Khawarij dan juga Syiah. Untuk memperkuat kekuasaannya, tokoh-tokoh besar yang mungkin menjadi saingannya disingkirkan satu persatu. Abdullah bin Ali dan Shalih bin Ali, keduanya adalah pamannya sendiri yang ditunjuk sebagai gubernur oleh khalifah, sebelumnya di Suriah dan Mesir, dibunuh karena tidak bersedia membayatnya. Al-Mansur memerintahkan Abu Muslim Al-Khurasani melakukannya
dan kemudian menghukum mati Abu Muslim al-Khurasani pada tahun 755 karena banyaknya akan menjadi pesaingnya. Pada awalnya ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah. Namun, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Al-Mansyur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, Baghdad dekat bekas ibu kota Persia, Ktesifon, tahun 762 Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Bani Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota yang baru ini Al-Mansyur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya, di antaranya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan, dia menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir Perdana Menteri sebagai koordinator dari kementerian yang ada. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh, Persia. Dia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara selain membenahi angkatan bersenjata. Dia menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara, jawatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Bani Umayyah. Ditingkatkan perannya dengan tugas tambahan. Kalau dulu hanya sekedar untuk mengantarkan surat, pada masa Al-Mansyur, jawatan pos ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah, sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah. Khalifah Al-Mansyur berusaha menduduki kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintah pusat dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha-usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kappadosia dan Sisilia pada tahun 756-58. MK utara bala tentaranya melintasi pegunungan Taurus dan mendekati Selat Bosforus. Di pihak lain, dia berdamai dengan Kaisar Konstantin Semais dan selama gencatan senjata 758-765 Bizantium membayar upeti tahunan. Bala tentaranya juga berhadapan dengan pasukan Turki Khazar di Kaukasus, Dailami di Laut Kaspia, Turki di bagian lain Oksus dan India. Kalau dasar-dasar pemerintahan daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abul Abbas As-Saffah dan Al-Mansyur, maka puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi 775-785 Al-Hadi 776 Harun al-Rashid 717 Al-Ma'mun 813 Al-Mu'tashim 833-42 Al-Watsik 842-847 dan Al-Mutawakkil 881 pada masa Al-Mahdi. Perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga dan besi. Kecuali itu, dagang transit antara timur dan barat juga membawa banyak kekayaan. Bashrah menjadi pelabuhan yang penting. Popularitas daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rashid rahimahullah Cuduan Sanaban Sunyam dan putranya Al-Ma'mun apabila panditatiam. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun al-Rashid untuk keperluan sosial dan membangun rumah sakit, lembaga pendidikan dokter dan farmasi. Pada masanya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Selain itu, pemandian umum juga dibangun. Kesejahteraan, sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusasteraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Di ambang keruntuhan, faktor yang menyebabkan peran politik Bani Abbasiyah menurun adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Dengan membiarkan jabatan tetap dipegang Bani Abbas, karena khalifah sudah dianggap sebagai jabatan, keagamaan yang sakral dan tidak bisa diganggu-gugat lagi, sedangkan kekuasaan dapat didirikan di pusat maupun daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dalam bentuk dinasti-dinasti kecil yang merdeka. Hal ini sebenarnya juga terjadi pada pemerintahan-pemerintahan Islam sebelumnya. Tetapi, apa yang terjadi pada pemerintahan Abbasiyah berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, perebutan kekuasaan sering terjadi, terutama di awal berdirinya. Akan tetapi pada masa-masa berikutnya, seperti terlihat pada periode kedua dan seterusnya, meskipun khalifah tidak berdaya, tidak ada usaha untuk merebut jabatan khilafah dari tangan Bani Abbas. Yang ada hanyalah usaha merebut kekuasaannya dengan membiarkan jabatan khalifah tetap dipegang. Bani Abbas, tentara Turki, berhasil merebut kekuasaan tersebut. Di tangan mereka khalifah bagaikan boneka yang tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan merekalah yang memilih dan menjatuhkan khalifah sesuai dengan keinginan politik mereka. Setelah kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki pada periode kedua,
Pada periode ketiga, 3447, HLAC 4.5M, Daulah Abbasiyah berada di bawah pengaruh kekuasaan Bani Buwai yang berpaham Syiah. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Daulah Bani Abbasiyah pada masa ini, sehingga banyak daerah memerdekakan diri adalah luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan penguasa dan pelaksana pemerintahan sangat rendah. Profesionalisasi angkatan bersenjata membuat ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. Keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk bayaran tentara sangat besar. Pada saat kekuatan militer menurun, khalifah tidak mampu memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Jabatan posisi penting negara dipercayakan kepada ahli bid'ah, khususnya jabatan wazir, perdana menteri, dan penasihat yang diserahkan kepada Syiah. Penyakit wahana, cinta dunia dan takut mati yang menguasai para penguasa dan jajarannya. Kemerosotan ekonomi. Khilafah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Pertambahan dana yang besar diperoleh antara lain dari Al-Kharaj, semacam pajak hasil bumi. Setelah khilafah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh semakin menyempitnya wilayah kekuasaan. Banyaknya terjadi pelemahan yang mengganggu perekonomian rakyat, diperingannya pajak dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Sedangkan peningkatan pengeluaran antara lain disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabat yang semakin mewah. Jenis pengeluaran semakin beragam dan para pejabat melakukan korupsi. Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara morat-marit. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk memperlemah kekuatan politik dinasti Abbasiyah kedua. Faktor ini saling berkaitan dan tak terpisahkan. Munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme kesukuan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan, karena cita-cita orang Persia belum sepenuhnya tercapai. Kekecewaan mendorong sebagian mereka mempropagandakan ajaran Manuisme, Zoroasterisme dan Mazdakisme. Munculnya gerakan yang dikenal dengan gerakan Zindik ini menggugah rasa keimanan para khalifah. Al-Mansur berusaha keras memberantasnya. Bahkan Al-Mahdi merasa perlu mendirikan jawatan khusus untuk mengawasi kegiatan orang-orang zindik dan melakukan mihnah dengan tujuan memberantas bid'ah. Akan tetapi, semua itu tidak menghentikan kegiatan mereka. Konflik antara Ahlus Sunnah, golongan dengan zindik berlanjut mulai dari bentuk yang sangat sederhana seperti polemik tentang ajaran, sampai kepada konflik bersenjata yang menumpahkan darah di kedua belah pihak. Gerakan Al-Afshin dan Karamithah adalah contoh konflik bersenjata itu. Pada saat gerakan ini mulai tersudut, pendukungnya banyak berlindung di balik ajaran Syiah, sehingga banyak aliran Syiah yang dipandang ghulat, ekstrim, dan dianggap menyimpang oleh penganut Syiah sendiri. Aliran Syiah memang dikenal sebagai aliran yang berlawanan dengan paham Ahlus Sunnah. Ancaman dari luar. Apa yang disebutkan di atas adalah faktor-faktor internal. Selain itu, ada pula faktor-faktor eksternal yang menyebabkan khilafah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Seperti telah disebutkan, orang-orang Kristen Eropa terpanggil untuk ikut berseru setelah Paus Urbanus II. 1999M mengeluarkan fatwanya. Perang salib itu juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Namun, di antara komunitas-komunitas Kristen Timur, hanya Armenia dan Maronit Lebanon yang tertarik dengan perang salib dan melibatkan diri dalam tentara salib. Pengaruh perang salib juga terlihat dalam penyerbuan tentara Mongol. Disebutkan bahwa Hulagu Khan, panglima tentara Mongol, sangat membenci Islam karena ia banyak dipengaruhi oleh orang-orang Buddha dan Kristen Nestorian. Gereja-gereja Kristen berasosiasi dengan orang-orang Mongol yang anti-Islam itu dan diperkeras di kantong-kantong Ahlul Kitab. Tentara Mongol setelah menghancur leburkan pusat-pusat Islam, ikut memperbaiki Yerusalem. Serangan bangsa Mongol dan keruntuhan Baghdad. Pada tahun 1928M, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Musta'shim, penguasa terakhir Bani Abbas di Baghdad, betul-betul tidak berdaya dan tidak mampu membendung topan tentara Hulagu Khan. Pada saat yang kritis tersebut, Wazir Khilafah Abbasiyah, Ibnu Al-Qami ingin mengambil kesempatan dengan menipu Khalifah
lalu mengatakan kepada khalifah, "Saya telah mendiskusikan mereka untuk perjanjian damai. Hulagu Khan ingin mengawinkan anak kecilnya dengan Abu Bakar bin Mu'tashim, putra khalifah. Dengan demikian, Hulagu Khan akan menjamin posisimu. Lah tidak menginginkan sesuatu kecuali memenuhi, sebagaimana kakek-kakekmu terhadap Sultan-Sultan Seljuk." Khalifah menerima usul itu, lalu keluar bersama beberapa orang pengikut dengan membawa mutiara, permata dan hadiah-hadiah berharga lainnya untuk diserahkan kepada Hulagu Khan. Hadiah-hadiah itu dibagi-bagikan Hulagu kepada para panglimanya. Keberangkatan khalifah disusul oleh para pembesar istana yang terdiri dari ahli fikih dan orang-orang terpandang. Tetapi berbagai Hulagu Khan sungguh di luar dugaan khalifah. Apa yang dikatakan wazirnya ternyata tidak benar. Mereka semua dibunuh dengan leher dipancung secara bergiliran. Dengan pembunuhan yang kejam inilah berakhirlah kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Kota Baghdad sendiri dihancurkan rata dengan tanah, sebagaimana kota-kota lain yang dilalui tentara Mongol tersebut. Meski sudah dihancurkan, Hulagu Khan memantapkan kekuasaannya di Baghdad selama 2 tahun, sebelum melanjutkan gerakan ke Suriah dan Mesir. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 ke tangan bangsa Mongol bukan saja berakhirnya kekuasaan khilafah Bani Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kompilasi politik dan peradaban Islam, karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu, ikut serta pula lenyapnya, di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan tersebut. Berikut ini detik-detik runtuhnya khilafah Abbasiyah dan jatuhnya Baghdad seperti yang direkam oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Runtuhnya Baghdad di tangan bangsa Mongol, Tatar, tidak lepas dari pengkhianatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Muhammad bin Al-Alqami, seorang penganut paham Syiah yang sangat dendam terhadap Ahlus Sunnah. Ia menjabat Wazir Rash Perdana Menteri bagi Khalifah Al-Musta'shim Billah, Khalifah terakhir Bani Abbas di Irak. Ini terjadi pada tanggal 12 Muharram 65. Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, mengepung Baghdad dengan seluruh bala tentaranya yang berjumlah lebih kurang 200,000 personel. Mereka mengepung istana khalifah dan menghujaninya dengan anak-anak panah dari segala penjuru, hingga mencetak seorang budak wanita yang sedang menari di hadapan khalifah untuk menghiburnya. Budak wanita itu adalah seorang selir yang bernama Arafah. Sebilah anak panah datang dari arah jendela, menembus tubuhnya pada saat ia menari di hadapan khalifah. Hal itu membuat khalifah cemas dan sangat terkejut. Pada anak panah yang menurunkan selirnya itu, mereka dapati tulisan, "Jika Tuhan hendak melaksanakan ketentuannya, maka dia akan melenyapkan akal waras orang yang berakal." Setelah kejadian itu, khalifah memerintahkan agar memperketat keamanan. Pengkhianatan Ibnul Al-Alqami yang begitu dendam terhadap Ahlus Sunnah ini disebabkan pada tahun sebelumnya, pecah peperangan hebat antara kaum Sunni dan Syiah yang berakhir dengan direbutnya kota Al-Karh yang merupakan pusat kaum Syiah Rafidah. Beberapa rumah milik sanak famili Ibnu Al-Alqami sempat kena jarah. Sebelum runtuhnya Baghdad, Ibnu Al-Alqami secara diam-diam mengurangi jumlah tentara, yaitu dengan memecat sebagian besar tentara dan mencoret mereka dari dinas kemiliteran. Sebelumnya, jumlah tentara pada masa kekhalifahan Al-Mustanshir mencapai 100,000 personel. Jumlah ini terus dikurangi oleh Ibnu Al-Alqami hingga menjadi 10,000 personil saja. Kemudian setelah itu, barulah ia mengirimkan surat rahasia bangsa Mongol dan memprovokasi mereka untuk menyerang Baghdad. Dalam surat tersebut, dia beberkan kelemahan angkatan bersenjata Daulah Abbasiyah. Ini merupakan salah satu sebab begitu mudahnya pasukan Mongol menguasai Baghdad. Semua itu dilakukan Ibnu Al-Alqami untuk melampiaskan dendam kesumatnya dan ambisinya, untuk melenyapkan sunnah dan memunculkan bid'ah Syiah Rafidah. Wallahul musta'an. Tatkala pasukan Mongol mengepung benteng kota Baghdad pada tanggal 12 Muharram 656 mulai Wazir Ibnu Al-Alqami menunjukkan rahasianya yang kedua, yaitu dialah orang yang pertama kali menemui pasukan Mongol. Dia keluar bersama keluarga, pembantu dan pengikutnya menemui Hulagu Khan untuk meminta perlindungan kepadanya. Kemudian dia kembali ke Baghdad, lalu membujuk khalifah agar keluar bersamanya untuk menemui Hulagu Khan dengan alasan bahwa Hulagu ingin berdamai dengannya dan mengawinkan putrinya dengan putra khalifah serta pembagian hasil devisa, setengah untuk khalifah dan setengah untuk Hulagu. Maka berangkatlah khalifah bersama para qadhi, ahli fiqh, kaum sufi, tokoh-tokoh negara, masyarakat dan petinggi-petinggi negara dengan 700 kendaraan. Tatkala mereka hampir mendekati markas Hulagu, mereka ditahan oleh pasukan Mongol dan tidak diizinkan bertemu Hulagu kecuali khalifah bersama
17 orang saja? Lalu Khalifah pun bertemu Hulagu Khan bersama 17 orang tersebut, sedangkan yang lain menunggu di atas meja mereka. Sepeninggal Khalifah, mereka dirampok dan dibunuh oleh pasukan Mongol. Selanjutnya, Khalifah dibawa ke hadapan Hulagu dan disandera bersama 17 orang yang ikut bersamanya. Mereka diteror, diancam dan diintimidasi serta dipaksa agar menyetujui apa yang diinginkan Hulagu.